Oke kawan-kawan, welcome back to my video lagi ya. Jadi salam buat para peculer games, para pecinta games, para F2P yang susah mendapatkan games. Welcome back to my video ya. Oke, bercanda, tontonnya bercanda. Jadi video kali ini saya akan bahas soal games ya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa games ini merupakan salah satu sumber daya yang cukup langka dan cukup sulit untuk didapatkan dan juga paling bermanfaat ya, yang paling bisa digunakan untuk membeli apa saja ya. Jadi games ini salah satu item terpenting ya di game Call of Dragon. Oleh karena itu penggunaan games ini harus betul-betul sangat bijak ya, dan teman-teman ini harus betul-betul tahu mana yang harus diprioritaskan dalam menggunakan games saya. Jadi kalau teman-teman masih ingin dengar ocehan saya soal games, silakan standby, nongkrong dan check it out. Oke, yang pertama-tama di awal permainan teman-teman ini dikasih ya 600 games ya awal, dan juga teman-teman ini bisa lihat ya penawaran-penawaran ya di awal-awal permainan ya, itu banyak ya ketika teman-teman main. Dan juga teman-teman perlu ketahui ya, di awal permainan itu teman-teman cuma punya satu tukang bangunan ya, cuma satu tukang bangunan, dan kalian bisa buka mendapatkan tukang yang kedua ini kalau direkrut ya. Direkrut ini ada itemnya untuk merekrut. Oke. Dan ini cuma berapa hari ya, kita lihat ya, cuma 2 hari ya teman-teman. Jadi ini sebisa mungkin teman-teman ini buka yang pertama ya, prioritas pertama penggunaan games adalah buka ini ya, unlock secara permanen tukang bangunan yang kedua ya. Jadi ini yang paling penting pertama-tama ketika teman-teman bermain Call of Dragon, usahain buka ini ya, tukang bangunan kedua. Dan untuk mendapatkan gamesnya teman-teman itu bisa mendapatkan nanti dari Augur Stone ya, Augur Stone, atau ini ya, teman-teman menyelesaikan misi-misi teman-teman bisa mendapatkan games ya. Di sini bisa dapat games, khususnya lagi misi-misi tentang peningkatan aula suci ya, ini atau aula ordo atau aula, intinya bangunan utama teman-teman itu bisa mendapatkan games ya. Terus kalian juga bisa mendapatkan games dari sini ya, misi harian itu 100, bisa dapat 100 games per hari ya. Jadi teman-teman ini harus selesaikan misi-misi ini ya. Ini. Terus juga dari teman-teman berburu behemoth ya. Jadi usahain kalian masuk di aliansi yang aktif ya, biar kalian ini cepat berkembang ya. Kira-kira begitu. Dan usahain secepat mungkin ya di awal permainan itu buka aula suci ke level 10 ya. Biar kalian itu bisa ini ya, macul games ya. Macul games itu untuk 1 minggu awal, 1 minggu pertama itu penting ya untuk buka ini bangunan yang kedua, tukang bangunan yang kedua. Jadi ini ya, jadi prioritas pertama ketika kalian bermain game Call of Dragon itu ini ya, buka tukang bangunan kedua ya. Teman-teman kalau rajin main itu dalam 1 minggu itu teman-teman sudah bisa buka ya, paling lama 1 minggu sudah bisa buka ya gitu. Dan juga kalau teman-teman mau top up ya, ini yang pertama harus di top up ya, ini support pekerja ya, saran saya sih itu. Oke. Setelah teman-teman sudah buka ini yang tukang bangunan keduanya, maka prioritas selanjutnya itu VIP ya, VIP. Jadi untuk VIP teman-teman bisa lihat di toko ini ya, di toko. Kalau teman-teman buka yang lambang preset tadi, terus ini ya, usahain teman-teman itu tiap hari login ya, tiap hari login biar mendapatkan VIP point ya, ini VIP point atau poin kehormatan ya istilahnya kalau di sini, poin kehormatan 200 ya. Usahain login tiap hari biar VIP-nya naiknya atau poin kehormatannya naik ya, atau level keanggotaannya naik. Dan usahain level 8 ya, ini usahain level 8 poin kehormatannya atau level keanggotaannya, agar teman-teman itu bisa buka dua ini ya, dua penelitian ini. Nah ini agar teman-teman itu bisa lebih cepat naik CH ya, khususnya kalau teman-teman mau cepat mereset itu teman-teman harus buka VIP 8 ya. Dan ini wajib ya, wajib teman-teman usahain setelah buka tukang bangunan kedua, selanjutnya itu VIP 8. Nah setelah itu jika teman-teman sudah buka ini ya, dua reset secara bersamaan, saran saya adalah teman-teman paksain ya, mending paksain buka secepat mungkin CH22 atau 1 unit T4 ya, bebas ya, tergantung dengan kondisi kalian. Jika kondisi kingdom kalian ya, atau server kalian itu lebih damai ya, agak damai, dan juga kalian ini bukan sebagai tipe player yang
top player lah toh, atau yang fokus memberikan damage ketika Darkling, mending kalian fokus CH22 dulu. Nah, jadi kalian paksa saja kalian beli item-item di toko games ya, apakah itu speed up atau ini ya. Kalau kalian mau beli games di sini ya, kalau kalian mau menggunakan games kalian di sini paling penting ya. Di sini tuh paling murah. Ya kalian bisa beli ini ya, kunci emas ya. Kalau udah VIP 8 ya, baru kalian pakai gamesnya untuk hal-hal yang lainnya atau hal event. Tapi kalau aku saranin sih mending kalian paksa secepat mungkin ini ya, pakai games kalian untuk buka CH22. Kenapa CH22 penting? Agar kalian tuh bisa bawa 5 Antrean Legend ya. Kayak saya ini sudah bisa bawa 5 Antrean Legend ini. Biar kalian itu pertama bisa farming 5 secara sekaligus, dan agar kalian itu bisa lebih cepat naik level hero nya ya gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi step pertama bangunan, buka 2 tukang bangunan. Step kedua 2 reset penelitian ini. Step ketiga usahain gunakan gamesnya untuk naikin ini ya, naikin CH nya. Tapi bebas sih kalian ya, kalau itu saran aku ya, saran aku. Kalian juga kalau mau ambil hero misalnya kayak ada apa sih event-event spin hero ya, boleh juga kalian gunakan di situ ya gitu. Jadi bebas ya, tergantung kalian. Tapi kalau aku sih, aku tuh lebih pakai games aku tuh untuk naikin CH ya, biar lebih cepat naik powernya ya, kira-kira begitu. Nah mungkin itu tips-tips awal saya untuk di awal permainannya. Dan untuk mendapatkan gamesnya, teman-teman bisa dapat games dari sini ya, menyelesaikan Augur Stone ya. Makanya teman-teman ini harus bergabung dengan aliansi yang aktif ya, biar kalian ini bisa mendapatkan games ya. Jika kalian ini menyelesaikan Augur Stone ini, kalian bisa mendapatkan games ya, dan lumayan lah gamesnya di sini ya. Ini ada 100 ya. Atau kalian menyelesaikan Behemoth ya. Behemoth itu teman-teman bisa mendapatkan games ya, begitu. Oke, kira-kira mungkin itu tips-tips saya soal prioritas penggunaan games dan cara mendapatkan games. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oh terakhir ya, untuk cara cepat dapat games itu macul ya, macul. Usahain kalian macul yang 20 games ya, lumayan tuh. 20 games itu teman-teman cuma perlu waktu 1 jam ya, 1 jam. Jadi kalau teman-teman bawa 3 legend atau 4 legend itu sudah bisa dapat 60 atau 80 per jam ya, lumayan lah. Kalau teman-teman fokus dalam sehari itu teman-teman bisa dapat sampai 1000-an, kira-kira begitu. Oke, mungkin itu dulu tips dari saya. See you my next video. Bye bye.